Ya, jumpa lagi dengan kami tim Cowboy Kolam. Ini adalah kolam bioflok untuk ikan gurame kita, di mana kolam terpal yang tadinya berisi ikan nila kita coba alih fungsikan untuk ikan gurame. Ya, di sini kita bisa lihat sudah mengalami pergantian, ikan nilanya sudah tidak ada, diisi dengan ikan gurame. Sayang, kan namanya ikan gurame ya. Ikan gurame itu selalu berada di dalam kolam sehingga tidak terlalu kelihatan. Dan kami menggunakan aerator cukup 1 titik saja untuk ikan gurame. Nah, ini sudah cukup ya menghidupi dan sudah cukup untuk membuat bioflok kolam gurame. Nah, seperti ini. Ya, tapi banyak orang yang mengkritik bahwa gurame dipelihara di kolam ini tidak bisa menggunakan metode bioflok. Ya, bahkan ada yang mengatakan bahwa metode bioflok ikan gurame itu bisa dikatakan sesat. Menurut saya nggak kayak gitu ya. Karena memang kalau menurut saya, apa sih hakikat dari melihara ikan? Hakikat melihara ikan adalah kita menjaga kondisi keadaan air. Bagaimana caranya supaya air itu sebagai tempat ikan dan ikan itu bisa hidup di dalam air itu. Mau caranya seperti apa, mau bagaimana, ya itu adalah pilihan kita seperti itu. Nah, kebetulan karena ini kita tidak airnya tetap gitu ya, jadi kita memanfaatkan metode bioflok dengan pemberian probiotik supaya menghancurkan daripada amoniak yang ada di kolam seperti ini. Ya, ya tentunya kita tahu bahwa kita harus menjaga air daripada kondisi kolam tersebut. Karena kalau ikan mau cepat besar, tentunya air juga harus bagus. Kondisi air harus yang baik begitu ya. Sehingga air itu tidak beracun buat ikan. Seperti itu. Nah, itu yang kita harus jaga, bagaimana kondisi airnya. Banyak metode-metode untuk menjaga air. Ada yang pakai sistem sirkulasi, misalkan dimasukkan air terus kemudian dibuang. Ada juga sistem yang resirkulasi yang menyaring daripada air tersebut. Ada juga menggunakan metode bioflok. Ada yang menggunakan metode green water system, ada yang menggunakan red water system, bahkan ada yang lain-lainnya begitu ya. Ya, tujuannya apa sih? Tujuannya adalah untuk menjaga air seperti itu, supaya air itu tetap dalam kondisi yang baik seperti itu. Karena ikan hidupnya di dalam air. Itulah kita harus benar-benar menjaga air itu supaya airnya berjalan dengan tetap baik. Gitu. Nah, kemudian apalagi yang perlu dijaga dari sebuah kolam ini? Ya tentu makanan ikannya harus cukup, gizinya harus baik, kualitasnya juga harus bagus, supaya memastikan ikan cepat besar, cepat panen, dan cepat bisa dimakan atau dikonsumsi seperti itu. Ya, jadi nggak ada yang salah dengan metode-metode tersebut, karena memang metode-metode tersebut menjaga kondisi air supaya ikan bisa hidup di dalamnya. Seperti itu. Jadi nggak ada istilah-istilah sesat untuk satu metode gitu ya. Ya, semua metode pasti punya plus minusnya seperti itu. Nah, seperti ini. Nah, ini kita menggunakan metode bioflok yang kebetulan juga menggunakan 1 titik aerator saja. Kita uraikan airnya, amoniaknya dengan menggunakan probiotik seperti itu. Dan ini kolam nila kita juga menggunakan metode bioflok ya. Seperti ini. Kalau ini memang masih kondisinya masih banyak aeratornya seperti itu. Dan yang lain-lainnya pun kita juga sudah pakai metode bioflok, tapi memang hasilnya cukup berbeda ya, karena ini kena panas seperti itu. Jadi seperti terlihat metode yang apalagi yang ini ya, kayak metode green seperti itu. Nah, ini juga nilai-nilai kita seperti ini ya. Jadi tujuan memakai metode bioflok yang kita pilih adalah untuk menjaga kualitas daripada air supaya ikan tetap bisa hidup di dalam air tersebut. Jadi tidak ada kata-kata istilah sesat atau apa.
Metode lain juga semua bagus-bagus semua ya. Nah, ya, yang ini juga menggunakan metode bioflok, tapi karena kena panas matahari, dia juga bercampur dengan bakteri ganggang, ya, jadi menjadi hijau seperti ini. Ya, mungkin bisa masuk dalam kategori yang green, ya, yang green water system. Nah, ini juga tampak hijau sekali, lebih hijau lagi seperti ini. Nah, itu seperti itu. Ya. Ya, ini mungkin bisa dibilang kombinasi airnya antara bioflok dengan water green ya, water green system seperti itu. Nah, ya. Jadi apapun yang teman-teman pergunakan untuk memelihara ikan itu semua bagus-bagus semua ya. Yang penting jaga airnya supaya tidak membuat ikan itu mati. Oke, itu saja dari tim Koboi Kolam. Sampai ketemu lagi.